Hai paralis, buat kamu yang nonton video ini, kemungkinan besar kamu sudah pernah ngerasain yang namanya tekanan dari lingkungan sosial. Tekanan yang kamu hadapin, apalagi kalau kamu lagi di usia remaja, mungkin seringkali membuat kamu jadi sulit untuk menentukan pilihanmu sendiri. Dan secara nggak langsung, kamu mungkin jadi gampang terpengaruh, apalagi terpengaruh sama circle pertemananmu sendiri. Di video kali ini, aku bakalan bahas kenapa pola pikir kita gampang dipengaruhin. Kenapa kita takut untuk menjadi orang yang berbeda dari orang lain, dan kenapa kita itu lebih berani untuk salah bersama daripada benar sendirian. Padahal kita itu harusnya bisa punya pilihan sendiri, paralis. Jangan takut, karena hal ini sebenarnya dialami oleh sebagian besar orang, apalagi di Indonesia. Jadi, kamu nggak sendirian. Kalau kamu penasaran kenapa hal ini bisa terjadi dan gimana solusinya, tonton video ini dari awal sampai habis, supaya kamu bisa dapat keseluruhan ilmunya. Oh iya, kalau kamu suka dengan channel seperti ini, jangan lupa klik tombol subscribe, supaya kamu nggak ketinggalan video-video edukatif lainnya, dan supaya kita bisa terus belajar dan berkembang bareng-bareng di Paradigma. Mungkin kamu udah sadar, dalam keseharian kita itu nggak jauh-jauh sama istilah ikut-ikutan. Kamu kenapa nggak datang ke kelas tambahan kemarin? Oh, aku ngikut yang lain sih, pada nggak datang juga soalnya. Nah, contoh kayak tadi, itu contoh herd mentality atau mob mentality. Kalau kamu mengalaminya, suka ikut-ikutan tanpa alasan yang jelas, ada kemungkinan pertanda dari herd mentality. Oke, supaya lebih jelas, sebenarnya apa sih herd mentality itu? Herd mentality itu adalah sebuah pola pikir, di mana seseorang suka mengikuti keadaan di sekitarnya atau kelompoknya. Biasanya orang yang mengalami herd mentality cenderung melakukan sesuatu atas dasar emosional, bukan rasional. Kadang, herd mentality atau mob mentality juga disebut sebagai mentalitas kawanan atau mentalitas massa karena orang yang mengalaminya cenderung mengikuti suara terbanyak. Contohnya gini, kamu mau ngambil ekstrakurikuler olimpiade biologi di sekolah karena kamu merasa punya potensi lebih di bidang biologi. Kalau masuk ekskul itu, kemungkinan kamu bisa mengharumkan nama sekolah. Tapi peminat ekskul itu dikit banget, terutama dari kelasmu. Mereka lebih banyak ngambil ekskul PMR misalnya. Akhirnya kamu ikutan mereka ambil ekskul PMR. Padahal pilihan tiap orang ya tergantung kebutuhannya masing-masing. Bahkan mungkin kamu sudah tahu sendiri, di lingkungan kita ada yang memilih jurusan kuliah karena ikut-ikutan teman. Ada seorang ilmuwan sosial yang bernama Gabriel Tart dan Gustav Le Bon. Mereka adalah orang pertama yang mengemukakan tentang herd mentality. Kalau berdasarkan sejarah sih, Sigmund Freud dan Wilfred Rother juga pernah mempelajari tentang teori itu. Bahkan di abad ke-19, sampai ditulis buku psikologi sosial yang berjudul Instincts of Herd in Peace and War. Intinya buku itu jelasin ke kita tentang perilaku konsumen, bagaimana seseorang cenderung meniru kelompok lain yang status sosialnya lebih tinggi. Kemudian argumen di dalam buku itu didukung dengan penelitian baru-baru ini, paralis. The Tipping Point oleh Malcolm Gladwell. Kata Mr. Gladwell, ternyata faktor penyebab herd mentality bisa karena budaya, sosial, dan ekonomi. Berlanjut hingga abad ke-21, beberapa ilmuwan bidang akademik seperti pemasaran dan perilaku keuangan melakukan penelitian untuk mengidentifikasi dan memprediksi perilaku investor. Ternyata nggak selamanya perilaku investor itu rasional. Terkadang mereka juga bisa irasional, paralis. Hal itu terjadi karena reaksi emosional para investor, bisa jadi karena takut atau panik. Kadang mereka terlalu terburu-buru dalam berinvestasi, sehingga keputusan yang mereka ambil nggak rasional. Maka dari itu sebaiknya harus melakukan analisis secara mendalam sebelum memulai investasi. Ternyata kejadian ini terus-terusan terjadi sampai sekarang. Akhirnya para pakar keuangan mempelajari lebih lanjut tentang herd mentality karena bisa membantu mereka untuk memprediksi krisis ekonomi di masa depan. Herd mentality memang banyak menarik perhatian para psikologi sosial. Salah satunya adalah Solomon Asch. Beliau melakukan sosial eksperimen pada tahun 1951 untuk mengukur seberapa besar sih pengaruh pendapat kelompok mayoritas terhadap seseorang. Dalam sosial eksperimen itu, ada 50 peserta laki-laki dari Swart College. Tapi ternyata nggak semuanya siswa dari sana. Beberapa hanya aktor yang berpura-pura menjadi siswa. Nah, dalam penelitian itu, 50 peserta dikumpulkan dalam suatu ruangan. Kemudian, mereka dikasih beberapa kartu yang ada garisnya. Kamu bisa bayangin kartu bridge polos, terus ada garis vertikalnya ya, paralis. Perintahnya gampang. Mereka cuma disuruh pilih kartu dengan garis yang panjangnya sama. Dan jawabannya, mereka tinggal kasih tahu, langsung ngomong di dalam ruangan itu.
Aktor-aktor yang udah disiapin tadi sengaja diletakkan di urutan awal. Jadi mereka sengaja ngasih tahu jawaban yang salah buat ngetes yang lain bakal ngikutin jawaban mereka atau enggak. Ternyata bener dong, kebanyakan jawaban mereka salah. 37 dari 50 peserta ngikutin jawaban salah si aktor. Total percobaan ini ada 18 kali. Dan 33 peserta menjawab sesuai dengan jawaban terbanyak, di mana jawaban yang jelas-jelas salah. Padahal soal yang dikasih itu gampang banget. Setelah percobaan selesai, peserta yang jawab salah alias ngikutin jawaban yang paling banyak diwawancarai. Kamu tadi kenapa pilih jawaban itu? Sebagian besar jawaban mereka begini. Sebenarnya saya nggak percaya sama jawaban kebanyakan orang tadi. Tapi kalau jawaban saya beda sendiri, saya takut dianggap aneh. Bisa-bisa saya dicemooh. Nah, para Lis, dari sosial eksperimen Salomon S tadi, sejatinya manusia itu yang pertama, takut berbeda dengan mayoritas. Contohnya ketika guru ngasih kesempatan bertanya nih. Ketika kelas hening, nggak ada yang nanya. Sedangkan ada yang pingin banget kamu tanyain karena belum begitu paham. Atau bener-bener gak paham. Kamunya nggak berani nanya karena takut dikira caper sama teman-teman. Seharusnya, kamu nggak perlu takut dianggap caper saat belajar. Kamu berhak nanya apapun. Nggak ada kata caper buat kamu yang mau nuntut ilmu. Lagian guru justru seneng kok karena ada yang merhatiin kelasnya. Di situasi tertentu, nggak apa-apa sedikit berbeda untuk kebaikan daripada terlihat baik-baik aja, padahal aslinya masih bingung. Soalnya, ketika kamu berani beda, kemungkinan kamu bakal dihargai sama guru tersebut. Kamu dianggap antusias dengan pelajarannya. Yang kedua, tidak berani dianggap benar sendiri. Paralis, siapa sekarang yang lagi persiapan UTBK? Nah, pernah nggak sih kalian lagi bahas soal bareng teman-teman? Pengetahuan kuantitatif misalnya. Namanya soal ya, pasti ada jebakannya. Jadi kebanyakan temenmu dapat jawabannya A untuk soal nomor 13 contohnya. Sedangkan kamu dapat jawabannya itu E. Padahal kamu udah yakin banget nih jawabannya itu E. Saat itu kamu ngerasa, kayaknya aku yang salah deh. Soalnya beda sendirian. Akhirnya kamu ganti jawabannya jadi A, kayak teman-teman yang lain. Sebaiknya kamu kasih tahu ke mereka kalau punya jawaban yang berbeda. Kamu jadi bisa diskusi bareng-bareng kenapa jawabannya bisa beda. Dari diskusi itulah sebenarnya kamu jadi makin banyak belajar paralis. Coba bayangin deh, tiap bahas soal kamu ngalir aja, cuma ngikut jawaban terbanyak. Syukur-syukur kalau memang itu jawabannya. Tapi kalau salah gimana? Yang ketiga, memilih untuk salah bersama daripada benar sendiri. Kejadian ini sering banget terjadi, apalagi waktu lagi sekolah atau kuliah online. Guru kamu gak ada kabar di hari itu. Beliau juga belum ngasih tahu apakah kelasnya online atau offline. Di satu sisi kamu pingin menghubungi guru yang bersangkutan, tapi kata teman-temanmu gak usah dihubungin, biarin aja biar kita gak belajar. Saat itu akhirnya kamu ngikut kata mereka ngelakuin hal yang salah. Kamu takut seandainya jadi menghubungi guru, justru dimusuhin sama teman-teman sekelas. Padahal sebaiknya kamu hubungin aja. Mungkin kamu bisa nanya dulu, kelas hari ini bagaimana Pak atau Bu gitu. Soalnya kalau dibiarin terus-terusan jam kosong, yang rugi juga kamu karena gak jadi belajar. Paralis, dari tadi kita cuma bahas sisi negatif herd mentality. Kira-kira ada nggak ya manfaat herd mentality? Ternyata ada juga loh paralis. Pertama, kita jadi bisa memprediksi sebab akibat dari yang kita lakukan. Sebelum menentukan sesuatu, kita jadi mikir dulu, mana yang akibatnya lebih baik, ngikut keputusan sendiri atau keputusan mayoritas. Kedua, snowball effect dari perilaku baik kita. Perilaku baik yang kita lakuin hari ini akan berpengaruh ke hari berikutnya. Bisa menjadi sesuatu yang lebih besar. Penting banget untuk ngelakuin hal baik paralis. Soalnya tiap hari kita makin tua, makin banyak juga tanggung jawab di pundak kita. Dan terakhir, berkurangnya kejahatan. Kejahatan-kejahatan di sekitar kita jadi makin berkurang karena adanya herd mentality. Orang kan cenderung ngikutin kelompok terbanyak ya. Kebanyakan orang tuh nggak suka dengan perilaku yang buruk atau menyimpang. Makanya kejahatan itu bisa berkurang. Itu kira-kira. Sekarang buat kalian yang masih ngerasa takut berbeda dari orang lain, jangan terlalu khawatir. Dicoba aja pelan-pelan untuk berani menyampaikan pilihan sendiri. Selama itu baik, ya udah lanjut. Supaya kalian nggak tertekan terus-terusan ngikutin pilihan mayoritas atau pilihan terbanyak. Jadi gimana paralis? Dari beberapa contoh yang aku kasih tadi, ada yang pernah kalian alami nggak? Atau kalian mungkin punya pengalaman yang berbeda tentang herd mentality? Boleh banget nih kalian tulis di bawah ya paralis. Mungkin kita bisa saling kasih solusi nantinya, supaya kita bisa jadi lebih baik bareng-bareng. Segitu aja dulu, aku Chris dari Paradigma. See you in the next video.